Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini SPD CGP Angkatan 11 asal SDN Cemerlang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan pula memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, agar dapat memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi lebih mandiri. Nah, kemudian apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sebatas untuk ketuntasan materi, di mana ketuntasan materi ini merupakan hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang selanjutnya, saya melihat karakteristik atau perbedaan yang ada pada murid itu tidak menjadi fokus utama saya. Yang selanjutnya, saya masih menilai murid yang baik itu hanya dari aspek kognitifnya saja. Nah, selain 3 hal tadi, sebelum saya mempelajari modul ini juga, pembelajaran yang saya lakukan kebanyakan didominasi oleh guru, di mana pembelajaran ini siswa tidak terlalu aktif di dalamnya. Tidak setiap pembelajaran siswa terlibat aktif, atau disebut dengan teacher center. Yang selanjutnya, pembelajaran itu hanya berupa transfer ilmu saja, jadi kebermaknaannya tidak terlihat. Kemudian, saya juga sering merasa mengeluh ketika banyak murid yang tidak tuntas setelah melaksanakan evaluasi. Namun, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dari saya atau hal yang menjadi saya sadari adalah yang pertama, seharusnya saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga menyenangkan serta bermakna bagi mereka. Karena ketika pembelajaran berpusat pada murid atau pada siswa, maka pembelajaran tersebut akan lebih bermakna dan mereka akan lebih mendapatkan banyak ilmu, keterampilan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, seharusnya saya melaksanakan proses pembelajaran itu secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi pada aspek psikomotor, afektif, sosial, budaya, dan lainnya. Kemudian, guru juga harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, di sini peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi siswa ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya, hal lain yang saya sadari adalah guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan tulus hati, serta kita harus hadir secara utuh dalam proses pembelajaran. Ketika kita sebagai guru itu hadir utuh, maka kita akan mengakui keberadaan peserta didik. Kita akan melihat perbedaan dari setiap peserta didik dan kita akan bisa menghargai setiap pendapat dari peserta didik yang mereka keluarkan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, yang saya sadari adalah guru itu harus memperhatikan kemampuan, minat, serta bakat dari anak, karena setiap peserta didik itu adalah unik. Mereka memiliki bakatnya masing-masing, mereka memiliki kecenderungan masing-masing, dan mereka memiliki gaya belajar masing-masing, di mana semua itu harus kita fasilitasi. Kemudian selanjutnya adalah memberi ruang untuk murid tumbuh sesuai dengan kodratnya,
serta kita sebagai guru harus bisa memberi tuntunan. Nah, murid itu harus tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana saat ini zaman yang mereka alami saat ini adalah zaman yang serba cepat, serba teknologi. Nah, kita sebagai guru sebisa mungkin harus menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga siswa akan lebih aktif, siswa merasa dihargai, dan pembelajaran pun akan lebih bermakna. Nah, kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan segera saya terapkan dalam kelas saya, terutama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan bagi murid. Dan tentunya murid di sini yang menjadi subjek belajar. Jadi mereka yang aktif dalam proses pembelajaran, kita hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, mengembangkan karakter dan nilai-nilai. Nah, caranya dengan kita memberikan contoh seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebisa mungkin kita memberikan contoh agar siswa mengikuti hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik dari kita seorang pendidik. Selanjutnya, merubah peran saya sebagai guru, yaitu menjadi fasilitator dan pemberi tuntunan. Kemudian, selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran bukan lagi menuntut murid untuk bisa sesuatu, tetapi menuntun bakat-bakat yang dimiliki murid, mengembangkan bakat mereka supaya menjadi lebih maksimal dan mereka bisa menjadi manusia yang utuh sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Harapan saya ke depannya adalah dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid, memberikan dorongan untuk murid mengembangkan dirinya dalam mencapai potensi maksimal mereka, mempersiapkan murid yang siap bersaing di masa depan, dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur pada setiap diri murid. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.